Halo, selamat pagi kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi di tempat ini. Mari sama-sama katakan di kiri kanan kita, Tuhan memberkati kita semua. Cukbuk hamnida. Lama tidak ketemu ya. Ada beberapa teman yang tidak sempat bersama-sama kita selama ini, tapi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan akhiri doa ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan satu kesempatan yang terbaik, yang indah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul di tempat ini sekali lagi ya Tuhan. Dan kami mau memanfaatkan kesempatan yang ada ini ya Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk beribadah bersama-sama jemaat yang di tempat ini Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan diberitakan oleh anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dapat mendengar firman Tuhan, kami semakin menjadi orang yang mantap secara iman di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua yang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami tidak menginginkan roh-roh jahat yang coba mengganggu kami di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang berkuasa, bebas berkuasa di tempat ini, bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya hidup kami berkenaan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itulah persembahan yang hidup kudus yang berkenaan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita terus mengungkap pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula di antara orang yang mati. Aku ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk semua jemaat Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Di tengah badai dunia yang menghimpit kita hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang melemahkan iman kita, Tuhan ada menguatkan iman kita. Mari datang kepada Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown will feed my faith. And there I find you in the misery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours, and you are you praise the ones in deepest low.
Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sama-sama katakan, so I will call upon your name and keep my eyes above the wave. With ocean, my soul will raise in your embrace. For I am oh, you are so I will call upon the name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I mengatakan sendiri. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau ada menguatkan iman kami, meskipun dunia menghipit kami. Engkau ada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yesus Kristus. Amin. Allah turut bekerja.
mengasihi Tuhan kita, amin. Karena dialah Allah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Sama-sama katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal, amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sama-sama katakan, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama sementara kita menyembah Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa untuk setiap orang Kristen agar mereka memiliki iman yang teguh dalam menghadapi dunia saat ini. Begitu banyak cabaran untuk terus menjadi orang Kristen yang sejati, terus menerus menjadi Kristen yang takut akan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, khususnya iman mereka semakin teguh di hadapan Tuhan. Selain itu, kita akan berdoa bagi para misionaris yang diutus di segala pelosok dunia, yang saat ini sedang memberitakan atau mewartakan Injil, agar mereka terus setia sampai ke garis akhir hidup mereka. Dan kita percaya bahwa semakin ramai orang yang akan menerima Tuhan Yesus melalui pewartaan Injil ini. Yang terakhir, kita berdoa untuk ibadah kita hari ini terus menerus, biar kiranya kita dapat memanfaatkan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Lalu kita akan kembali ke tempat kita membawa berkat firman Tuhan yang kita terima lewat ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Sementara itu kita menyembah Tuhan dengan nyanyian Selidiki Aku. Selidiki Tuhan, terus mengalir.
dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau bersatu di dalam doa. Kami mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan telah mengaruniakan iman dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka terus menghadapi berbagai cobaan, berbagai pengujian iman. Dunia ini terus menggigit iman mereka ya Tuhan. Kami percaya ketika kami satu di dalam doa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami tidak takut menghadapi cobaan yang ada di sekitar kami, yang ada di depan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, mungkin ada teman-teman Kristen yang lagi saat di dalam keadaan yang lemah iman. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menguatkan iman mereka ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan pasti akan membangkitkan iman mereka sekali lagi Tuhan. Sehingga mereka tidak takut dengan apa-apa saja cobaan Tuhan. Kami mengasihani orang-orang Kristen yang ada di dunia ini. Kami memerlukan Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para misionaris yang Engkau utus untuk mempertahankan seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau terus menguatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap setia sampai garis akhir hidup mereka ya Bapa. Mereka dapati bahwa Yesus adalah Tuhan mereka yang menyertai mereka. Semakin ramai orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mungkin mereka sangat memerlukan dorongan daripada para hamba Tuhan yang lain, jemaat Kristen yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau hibur mereka, Engkau terus menguatkan iman mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak takut dengan kabaran Engkau beritakan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Tuhan Engkau terus berada bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan berkenaan di hadapan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia, dan Tuhan saja ya Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau memperlihatkan siapa Engkau kepada orang lain melalui ibadahnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami kalau kami sombong, ampuni kami kalau kami melakukan dosa, kami mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta Yeremia yang Engkau percaya kepada firman Tuhan. Semuanya Bapa, Engkau terus pakai hambamu ini, sehingga apa yang diberitakan, apa yang disampaikan itu berdasarkan dengan kehendak Yesus ya Tuhan. Kami yang mendengar tidak saja mendengar, tapi kami yang mendengar, kami memahami dan kami melakukan firman Tuhan ya Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami dalam ibadahnya Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setelah ku lihat. Yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia, kau dapat lihat tetap setia, kau dapat lihat tetap setia. Terima kasih untuk tim ibadah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, mari kita salam kiri kanan kita. Saya senang saudara di sini. Ya, katakan saya senang saudara-saudari ada di sini. Dan juga katakan ya, dengan segenap hati kita, Sarangamida, Sarangamida. Ya.
Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Yeremia, kita akan mendengarkan pujian khusus yang akan dibawakan oleh tamu kita yang sudah ada di tempat ini. Jadi sebelum kita mendengar, saya akan memperkenalkan sedikit. Beliau adalah direktur musik dan juga konduktor yang nama Inggrisnya adalah Daniel Sung. Di jurusan vokal Universitas Seoul, baik program 1 dan 2. Juga lulus dari Peabody Institute di Amerika Serikat dengan gelar artis diploma dan menerima beasiswa penuh selama 4 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala jurusan vokal di Universitas Suwon, mengajar di Universitas Seoul selama 12 tahun dan juga Universitas Hanse selama 10 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Towson, Maryland, Amerika Serikat, dan juga telah tampil lebih dari 4.000 kali dalam opera dan berbagai konser di Korea dan juga Amerika Serikat. Saat ini beliau menjabat sebagai konduktor dari Washington World Mission Choir dan juga Mission Day Mission Choir. Jadi beliau ke sini sebenarnya karena beliau ingin melayani orang Indonesia, khususnya gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum beliau ke Indonesia, beliau itu ingin seperti apa sih orang Indonesia itu memuji Tuhan supaya dia bisa melayani dengan tepat. Ya, seperti itu ya. Jadi saya undang ke depan dan mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sungguh sanim, samonim, usun.
Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. 네, 오늘 저희가 찾아온 거는 우리 목사님 좀 뵈러 왔는데요. 오는 김에 그래도 제가 전공이 성악이니까 여러분들께 찬양 한 곡 들려드렸습니다. Ya, tujuan saya ke sini adalah bertemu dengan Pendeta Randy, dan karena saya memang jurusannya di soprano ya, penyanyi soprano. Jadi saya juga sekaligus menyanyikan pujian khusus di sini. 저는 대학에서 이제 학생들을 가르치다가 정년 퇴임을 2, 3년 전에 했습니다. Jadi saya adalah dosen di universitas, tetapi 3 tahun yang lalu saya sudah pensiun. 그 후로 제가 합창단을 하나 만들었는데요. 한국 월드 미션 콰이어라는 세계 선교 합창단을 조직을 해서 지금 활동하고 있습니다. Dan saya mendirikan sebuah paduan suara atau kor, dan yang saya sebut tadi sebagai paduan suara misi sedunia. 작년에는 인도네시아를 방문했는데 도시가 웅하랑, 솔로, 스마랑 이렇게 3군데를 방문해서 일주일 동안 거기서 이렇게 계속 찬양을 합창단하고 같이 했습니다. Ya, tahun lalu kami berkunjung ke Indonesia ke 3 kota, Ungaran, Semarang, dan Solo. Jadi selama seminggu kami melayani di sana. 근데 이제 인도네시아를 모르기 때문에 가서 찬양을 들려드렸는데 다 한국어로 하니까 반응들이 제가 생각했던 것보다는 좋지가 않았습니다. Ya, karena saya menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Korea, sepertinya responnya nggak terlalu bagus ya. Ya. 그래서 이제 안 되겠다 싶어가지고 이제는 인도네시아어를 그 발음을 딕션을 배워서 거기 가서 다 인도네시아어로 노래하고 싶었습니다. Ya, jadi saya pikir nggak boleh seperti ini. Karena itu saya pikir saya harus menyanyikannya ini dalam bahasa Indonesia juga dan mulai menghafalnya itu. 그래서 목사님께 발음도 좀 배우고자 그러는데 일단은 목사님 좀 잘 보여야 될 것 같아가지고 그래서 이 교회에 왔습니다. Jadi saya memang harus belajar, harus menghafal dalam bahasa Indonesia. Karena itu saya harus mengambil hati dulu Pak Randy, harus datang ke sini lebih dulu. 인도네시아가 지금 이제 기독교가 이제 막 부흥이 되는 걸로 이제 제가 전해드렸는데요. 20몇 년 전에는 불과 5%, 5%밖에 기독교인이 없었는데 지금은 10%가 넘어가고 있다고 들었습니다. Ya, saya mendengar bahwa kekristenan sedang mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. 10 tahun yang lalu mungkin sekitar 5%, tapi sekarang sudah lebih dari 10%. 그래서 저희가 이 교회에 매년마다 인도네시아를 목표로 해서 매년 1년에 한 번씩 일주일 동안 가서 찬양하고 돌아올 목표를 세우고 있습니다. Jadi sekarang kami punya satu goal. Setiap tahun kami akan pergi ke Indonesia untuk menyanyikan puji-pujian di sana. 인도네시아에 대해서 굉장히 관심이 많고 또 여기서 오니까 여러분들 뵈니까 굉장히 반갑습니다. Jadi kami sangat mempunyai perhatian khusus dengan Indonesia. Terlebih juga kami sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. 앞으로 좋은 관계로 계속 지속이 되었으면 좋겠습니다. Ya, kami berharap hubungan kita semakin akrab ke depan. 네, 감사합니다. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oh, saya perlu memperkenalkan dulu ya. Iya, jadi Pak Yeremia juga memang pernah datang ke sini ya, berkunjung ke sini beberapa kali. Baik itu bersama dengan Pak Tarigan dan juga secara pribadi juga ke sini. Beberapa waktu yang lalu juga pernah ke sini ya. Ya, jadi sebenarnya hari ini akan berkhotbah itu Bapak Son Changnam. Dan Bapak Son ini juga adalah mentor Bapak juga ya. Jadi karena mentornya berhalangan, saya tuh langsung tanya ke muridnya gitu. Bapak Yeremia bisa khotbah nggak hari ini? Atau bisa khotbah nggak minggu depannya? Oh, beliau bisa katanya. Saya tuh tanya lagi, kalau hari ini bisa nggak? Wah, susah juga hari ini ya. Dia bilang coba pikirkan, dan akhirnya beliau bersedia gitu loh. Ya, jadi Pak Yeremia datang bersama dengan istri juga. Ibunya sudah tahu semua ya, orang Korea bukan orang Indonesia. Sudah punya berapa anak Bapak? Oh, 2 ya, 2. Iya, punya 2 anak dan tetap satu istri. Iya, tetap satu istri. Dan beliau saat ini sedang menyusun deskripsi Pak ya. Apa? Skripsi ya?
Sudah selesai ya? Oke. Dan nanti beliau juga akan mewawancarai beberapa keluarga di sini setelah selesai ibadah, dan semoga kita semakin dekat satu dengan yang lain, semakin saling mengenal dan semakin saling memberkati. Mari kita sambut Bapak Yeremia dengan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga khotbah firman Tuhan akan semakin menguatkan iman kita semua. Silakan Bapak. Yang lainnya silakan perkenalkan sendiri Pak. Oh ya. Bisa tolong videonya ditayangkan? Hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Rabi telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, teks ini diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Jadi nanti ketika ibadah selesai mau lebih memperdalam lagi, silakan di rumah atau kalau ada kesempatan silakan dibaca teks ini. Seharusnya teks ini adalah teks setelah Paskah. Kita belum merayakan Paskah ya. Betul ya. Jadi saya lebih dahulu. Saya lebih mendahului untuk kita merayakan. Minggu depan ya, benar ya Pak Randy ya, minggu depan ya kita merayakan Paskah. Tapi itu kan hanya sekedar perayaan, peristiwanya sudah terjadi. Teks ini bercerita tentang Yesus yang sudah bangkit dan kemudian mulai menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang putus asa karena merasa kehilangan. Mereka belum tahu waktu itu Yesus sudah bangkit. Kita udah tahu Yesus sudah bangkit, tapi murid-murid waktu itu belum tahu. Tapi sebelum masuk lebih jauh di dalam teks ini, saya mau ajak untuk kita coba sedikit membayangkan situasi gitu. Begini, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah kehilangan barang nggak? Pernah ya. Yang paling simpel misalnya apa ya? Sedang memasak pisau dapur hilang. Galau nggak? Mungkin bagi bapak-bapak nggak terlalu penting gitu. Pisau dapur hilang ya cari lagi yang lain ya. Beli aja di toko sebelah atau bagi ibu-ibu ini penting. Jangan salah loh, ini pisau dapur hilang kita nggak makan siang loh ini. Atau contoh yang lain, misalnya apa ya? Handphone. Nah ini relate dengan kita semua ini ya. Kalau handphone hilang, kita mau berangkat kerja atau mau pergi kuliah, handphone hilang. Gelap dunia katanya. Gelap dunia. Ya, handphone segala-galanya. Mana lebih penting, handphone atau paspor? Paspor ya, paspor. Ya, paspor kalau hilang gelap juga dunia ya. Bagi kita yang tinggal di luar seperti ini, paspor hilang, wah gelap kita dunianya. Kadangkala kehilangan barang atau hal yang kita anggap penting atau kita perlukan itu terasa kecil bagi orang lain. Tapi bagi kita yang memerlukan itu efeknya sangat besar. Saya coba sedikit searching ya. Orang yang kehilangan barang itu mengalami stres dan kebingungan. Saya akan membaca sedikit beberapa. Ini coba relate nggak sama saya gitu. Coba ingat-ingat ya peristiwa kita ketika kita kehilangan barang itu ya. Otak akan segera masuk ke kode atau mode panik. Apalagi kalau waktunya sudah mepet ini. Subway tinggal berapa menit lagi, kita sudah hitung perjalanan subway, terus tiba-tiba mau berangkat, handphone. Di mana ini? Ini mulai panik ya, menyadari kehilangan terutama ketika barang penting itu tidak kita temukan dan ini mengganggu fokus kita. Mau pergi ujian. Kartu ID-nya itu hilang, itu di mana itu? Mau pergi ujian tapi ID-nya nggak bisa masuk gitu kan? Fokus kita langsung terganggu. Konsentrasi terganggu, mengambil keputusan juga jadi salah. Ini saya harus gimana? Saya tetap terus cari barang ini atau saya pergi kejar subway yang nanti kalau enggak saya atau bus yang saya kalau enggak ketinggalan. Mungkin muncul overthinking. Kalau handphone saya yang hilang terus kemudian nanti kalau saya sesat di jalan gimana? Mulai atau handphone saya diambil sama
sama jatuh di jalan misalnya atau diambil sama orang, ini nanti gimana? Mulai overthinking, ada muncul kecemasan. Mulai muncul gangguan memori jangka pendek. Wah, ini ada muncul ketegangan mental, membuat otak ini sulit untuk mengakses ingatan dengan baik, sehingga kita semakin bingung di mana barang ini. Kita udah cari di lemari, cari di sini, cari ini, cari. Pada akhirnya kita temukan di tempat yang kita sudah pernah cari. Pernah nggak mengalami itu? Pernah kan? Kenapa tadi waktu pertama kita nggak temukan? Panik. Memori jangka pendeknya itu sama sekali kita nggak hilang. Kita nggak ingat. Saya paling sering cari ini. Cari ini. Mau ke gereja. Ini udah mepet jamnya. Tapi kalau nggak pakai ini saya nggak bisa lihat jalan gitu. Gimana saya nabrak nanti? Bingung carinya di mana. Kadang-kadang anak pertama saya suka iseng gitu loh. Dia umpetin di mana kayak gitu tuh. Wah, saya makin bingung. Dampaknya bukan hanya secara kognitif, tapi juga secara emosi. Mulai kecemasan, mulai marah, mulai sedih, kecewa. Kadang-kadang dampaknya juga secara spiritual. Ketika pisau hilang, mulai berdoa, Tuhan, ini cobaan dari Engkau. Buat hati saya sabar. Mungkin itu sepele, tapi bagi kita yang sedang memerlukan barang itu sangat besar. Gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini juga yang dialami oleh dua murid tadi yang kita lihat videonya. Mereka sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Tadi dijelaskan itu perjalanannya jauhnya sekitar berapa mil ya? 7 mil? Oh, saya lupa. Tapi kalau bahasa aslinya itu kira-kira kalau saya convertkan ke kilometer itu sekitar 12 mil. 12 kilometer. Ya, itu mereka perjalanan. Dan Yerusalem itu berada di tempat yang lebih tinggi daripada kota Emmaus. Bukan, kampung Emmaus. Kota Yerusalem, kampung Emmaus. Jadi ini kayak mau mudik lebaran gitu ya. Dari kota pergi ke kampung, tapi ini perjalanannya turun. Karena tempatnya lebih tinggi. Perjalanan menurun ini seperti sedang menggambarkan suasana hati mereka juga yang sedang menurun. Kita sedikit tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang Injil Lukas ceritakan, mereka sedang putus asa. Nampak mereka telah kehilangan harapan hidup. Kedua murid ini sedang mengalami penurunan harapan karena secara politik, secara ekonomi, secara sosial, bangsa Israel saat itu sedang kehilangan kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Mereka membutuhkan pahlawan yang dapat menyelamatkan mereka dan memberikan kebebasan mereka dari penjajahan kota Roma. Ini konteksnya seperti itu. Jadi situasinya Yerusalem sedang tidak berdaya menghadapi kedikdayaan kekuasaan Romawi. Sehingga ketika muncul tokoh seperti Yesus yang spektakuler, kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya, Yesus melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta, semuanya dilakukan. Spektakuler. Wajar jika orang-orang, khususnya murid-muridnya, punya harapan bahwa dengan kespektakuleran yang dia miliki, dia mampu untuk menjadi pahlawan, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ini gambaran mereka. Karena mereka punya konsep Mesias sebelumnya. Kalau kita konsep Mesias yaitu menyelamatkan hidup kita, mereka konsep Mesias adalah menyelamatkan bangsa dari situasi politik ekonomi yang sedang dalam penjajahan. Pernah melihat film perang kemerdekaan nggak? Ya, saya waktu kecil sering sekali nonton film perang Indonesia melawan Belanda gitu ya. Atau mungkin kalau perang kemerdekaan dalam konteks Korea, bagaimana orang-orang Korea berusaha untuk melawan penjajahan Jepang gitu ya. Sangat heroik.
Ya, seperti itu ya. Serbu gitu. Lari, ya, cut. Ternyata kalah. Gimana? Apakah masih punya semangat seperti di awal tadi? Ketika kalah? Hancur. Hancur. Ini kondisi mereka. Mereka punya semangat yang berapi-api. Cerita sebelumnya, sebelum kematiannya Yesus, mereka minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Betul ya? Mengeluh-elukan Yesus sebagai raja yang datang untuk membebaskan. Tapi yang terjadi, Yesus mati. Kegalauan ini yang mereka sedang hadapi ketika berjalan menurun menuju kampung Emmaus. Mereka berharap Yesus dapat menjadi pahlawan, tapi faktanya tidak. Persoalannya, masalahnya tidak sesimpel bahwa harapan mereka mati karena harapan mereka hancur karena Yesus tidak bisa menjadi pahlawan mereka. Bukan hanya sekedar itu persoalan yang mereka hadapi sebagai murid. Yang mereka ketahui bahwa Yesus bukan cuma meninggal, bukan cuma mati, tapi tubuh Yesus yang sudah dimakamkan hilang. Mereka dengar dari kesaksian para wanita-wanita sebelumnya. Jadi pagi-pagi hari Minggu, bukan hari Minggu, ya pokoknya hari ketiga gitu ya. Saya nggak tahu mereka kenal hari Minggu atau enggak. Kalau saya konotasikan mungkin hari Minggu pagi-pagi mereka pergi ke kubur, mau kayak ngelayat begitu ya, atau menyiram minyak atau apa. Tiba-tiba tubuhnya nggak ada. Yuk balik ke murid-murid kasih tahu, tubuhnya hilang. Kami ketemu malaikat, katanya sudah bangkit. Kalau kita sekarang kan sudah tahu ceritanya. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus kan bukan sebuah peristiwa yang aneh kan? Tapi bagi orang-orang saat itu, ini bagaimana? Tubuhnya hilang, lalu katanya bangkit. Kemudian beredar rumor. Orang-orang Farisi menyebarkan rumor. Dia bukan bangkit. Tubuhnya diculik oleh murid-murid lain. Lalu murid-murid sengaja menyebarkan rumor bahwa Yesus bangkit untuk membangkitkan semangat para pejuang-pejuang untuk melawan penjajahan Roma. Supaya semangatnya jangan hancur lagi. Rumornya begitu beredar. Sebagai murid gimana? Kita dikejar-kejar oleh tentara Roma? Takut. Jadi bukan hanya sekedar harapan yang hancur, takut ditangkap dan dibunuh. Saya coba membayangkan kalau misalnya kita mengalami peristiwa duka. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin pernah punya pengalaman peristiwa duka, ya, kehilangan seseorang. Seseorang yang pernah kita harapkan, kita andalkan dalam hidup, terus kemudian yang orang itu yang terus mendukung, support kehidupan kita untuk memperjuangkan sesuatu, misalnya pasangan hidup, orang tua, om, tante, anak, lalu kemudian meninggal. Semoga jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sudah terjadi, ya kita bisa merenungkan bagian ini. Meskipun kita tahu bahwa kematian itu tidak bisa terelakkan, tapi kematian yang mendadak ini biasanya membuat kita sulit untuk bisa menerima itu. Kita sedih, galau, tapi sedang dalam kondisi, ketika berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba petugas rumah sakit yang biasa bertugas di kamar mayat, mungkin habis memandikan mayatnya, datang kepada kita dan mengatakan, tubuh almarhum hilang. Gimana coba? Kita sedang bersedih. Tiba-tiba petugas mengatakan tubuh almarhum hilang. Apakah respon kita? Oh, dia sudah bangkit. Begitu? Bagi kita nggak masuk akal kan? Bagi mereka juga seperti itu, sama, nggak masuk akal. Jadi ini muncul lagi rumor-rumor yang nggak jelas yang membuat kita menjadi lebih, aduh, ini gimana? Beberapa waktu yang lalu saya membaca
berita, majalah Tempo itu merilis sebuah artikel yang berisi tentang penjualan organ-organ tubuh manusia. Ketika hal ini terjadi dan kita tahu ada info orang-orang yang menjual organ-organ tubuh manusia secara ilegal, apa bayangannya? Jangan-jangan orang yang saya kasihi itu dicuri untuk diambil organ-organ tubuhnya yang masih sehat. Mulai muncul kepanikan, muncul ketakutan, overthinking. Ini yang mereka alami, murid-muridnya. Kalau tadi bisa ditampilkan gambarnya, slide next, ya ini. Bapak Ibu melihat ya grafik yang menurun ini ya. Ya, grafik yang menurun ini. Dari sana satu garis yang menurun itu kondisi mereka. Dari kehidupan yang mereka miliki sebelumnya, mengalami kehampaan dan kehancuran, mereka menurun. Namun dalam kegalauan mereka, kita sudah lihat bahwa Yesus yang sudah bangkit itu dengan lembut menyapa mereka. Apa yang sedang kamu percakapkan? Dia nggak muncul tiba-tiba langsung di tengah-tengah mereka, tapi dia jalan dari belakang seolah-olah itu seperti orang yang sedang mau menemani mereka sedang berjalan menurun menuju Emmaus. Apa yang sedang kamu percakapkan? Ungkapan ini seperti mau mengatakan, hai anakku, apa yang sedang kamu gumulkan? Lalu kemudian kedua orang itu mulai curhat. Wah, begini. Mereka curhat. Nanti dibaca di sana. Isi curhatannya mereka seperti apa. Kemudian Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh. Mungkin bagi sebagian kita ketika mendengar kata hai kamu orang bodoh ini seperti kayak kata yang cukup kasar. Tapi di dalam konteks pembicaraan Yesus itu dimaknai sebagai sebuah sapaan yang lembut. Ungkapan ini seperti mau membuat hati mereka yang sedang dalam benang kusut itu mau coba diurai satu-satu. Yesus sangat memahami isi hati mereka, isi pikiran mereka, dan ia menyimak dengan serius ketika mereka curhat semua. Dia menyimak. Oleh karena itu Yesus mencoba untuk menghibur dan mengingatkan mereka tentang apa yang sudah pernah dikatakan oleh para nabi, nubuat-nubuat tentang dia. Ketika Yesus mengatakan, hai kamu orang yang bodoh dan lambat untuk mendengar. Lalu kemudian dia meneruskan cerita-cerita apa yang sudah terjadi, dituliskan dalam kitab nabi dan kitab-kitab Musa dan para nabi. Singkat cerita, ketika mendengar semua itu yang dikatakan oleh Yesus, dan Yesus juga melakukan berdoa untuk memecahkan roti, kita bisa melihat di dalam cerita tadi itu, mata mereka terbuka. Iman mereka mulai muncul lagi. Mereka mulai menyadari bahwa itu benar Yesus yang tadi itu. Benar Yesus yang sudah bangkit. Di dalam grafik kita bisa melihat tadi kehidupan yang menurun bertemu dengan iman naik lagi. Kehidupan yang sedang menurun ketika disapa oleh Tuhan membuat iman kita menjadi bangkit. Dalam perjalanan itu Yesus membangkitkan kembali iman dan mengembalikan pengharapan mereka. Yesus memulihkan kehidupan mereka dan memperbaharui komitmen mereka. Yesus memberikan semangat baru untuk melanjutkan kehidupan dan melayani. Di dalam ayat yang ke-35, mereka bukan hanya sekedar ketika iman mereka bangkit, mereka sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak hanya berhenti di Emmaus, kan tujuan sebenarnya mereka mau pulang ke Emmaus, pulang kampung. Enggak, setelah mereka menyadari, mereka balik ke Yerusalem. Ini bukan jalan turun, ini jalan naik, tanjakan. Mereka bergegas pergi ke Yerusalem.
ingin menceritakan kabar sukacita ini bahwa Yesus sudah bangkit. Kami melihat sendiri. Hidup mereka berada di atas kehidupan yang sebelumnya. Perjalanan balik ke Yerusalem, perjalanan naik. Ini menunjukkan kehidupan mereka naik setelah bertemu dengan iman. Jadi saya ingin merangkum cerita itu. Perjalanan menuju Emmaus itu adalah perjalanan dari kehidupan kepada iman menuju kehidupan. From life to faith to life. Sebuah perjalanan yang dibimbing oleh Tuhan menuju pemulihan, membangkitkan iman dan mengarahkan kehidupan. Di dalam konteks kehidupan yang kedua ini, konteks kehidupan yang kedua, kehidupan pertama yang menurun, kehidupan kedua yang setelah bertemu dengan iman dan bangkit. Di dalam konteks kehidupan yang kedua ini, mereka dedikasikan untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Karena nggak tahan, nggak bisa disimpan sendiri. Ketika merenungkan ini, saya juga merasa bahwa dalam kehidupan kita sering kita jumpai juga dalam hidup spiritualitas kita. Seperti grafik ini. Saya pikir pasti banyak hal-hal atau titik-titik kehidupannya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengalami perjalanan from life to faith to life. Selalu seperti itu, selalu seperti itu, selalu seperti itu. Tapi setiap kali kita bertemu dengan iman, kualitas kehidupan kita selalu di atas daripada yang sebelumnya. Apa yang terjadi ketika kita mengalami perjalanan menurun? Kita sudah tahu banyak hal tentang Alkitab, tentang Tuhan. Kita membaca Alkitab sebelumnya. Kita pernah membaca Alkitab, kita pernah datang ke gereja, kita pernah mendengarkan firman Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Seperti tadi yang saya gambarkan di awal, ketika kita kehilangan barang ini, memorinya kita yang jangka pendek ini itu hilang gitu loh. Mata kita seperti ketutup. Kita udah banyak baca firman Tuhan. Tapi ketika menghadapi satu pergumulan atau persoalan, seolah-olah bahwa kita tidak pernah membaca Alkitab, seolah-olah kita tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan pada masa lalu. Kita hancur, hilang harapan. Bingung. Secara kognitif, secara emosi, secara spiritual, kita bingung semuanya. Menurut penelitian, perjalanan hidup yang menurun dan hilang harapan ini berdampak kepada 3 hal ini. Kepada kognitif kita, terhadap pengambilan keputusan, penurunan aktivitas, kita merasa aktivitas kita menjadi tidak normal. Orang sulit berpikir, tidak bisa merencanakan masa depan, dan merasa mentok ketika kita kehilangan harapan. Peningkatan hormon stres ini terus naik. Ketika harapan hilang, otak menganggap sebagai sebuah ancaman besar. Lalu kemudian memicu stres yang kronis. Lalu kemudian mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi. Kita nggak bisa fokus lagi kepada iman. Kita nggak bisa fokus lagi kepada firman Tuhan ketika hal itu terjadi. Ini reaksi biologis yang kita alami ketika kita kehilangan harapan. Lalu secara emosi, apa yang bisa kita rasa? Putus asa, sedih, berkepanjangan, atau mati rasa. Bahkan bukan hanya sekedar sedih, kita benar-benar merasa kosong. Bapak Ibu pernah nggak mengalami itu? Ketika kita kehilangan harapan, kita nggak bisa mikir apa-apapun lagi. Jadi otak kita sudah dipengaruhi, sekarang emosi kita mulai dipengaruhi. Merasa kosong. Jangan heran, banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Mungkin kita pikir, kenapa sih kita mempertanyakan keputusan dia?
Tapi ketika berada dalam kondisi seperti itu benar-benar dalam kondisi yang paling berat. Secara spiritual, kita kehilangan makna hidup. Jadi sudah pikiran sudah kacau, emosinya juga kacau, menjadi kosong, hampa, nggak bisa merasakan apapun lagi. Secara spiritual, merasa tidak ada lagi gunanya saya hidup. Ini bukan hanya sekedar pisau yang hilang atau handphone yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi orang yang sedang berada dalam keputusasaan. Bahkan doa kita juga terasa hampa. Ibadah kita juga terasa hampa. Muncul keraguan dan kemarahan kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa saya begini? Tapi tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam situasi jalan yang sedang menurun itu, Yesus datang mendampingi. Dia mau bertanya, anakku, apa yang sedang engkau gumulkan? Di dalam kondisi yang menurun ini, jalan menurun ini, meskipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan sedang berjalan bersama-sama kita. Cuma karena mata kita tertutup, otak kita kacau, emosi kita sedang tidak jelas, spiritualitas kita juga kosong, kita belum bisa melihat keberadaan Dia. Sama seperti murid-murid tadi. Yesus sudah ada di samping mereka, tapi mereka masih curhat sembarangan, seolah-olah bahwa Yesus belum bangkit, padahal Dia ada di sebelah kita. Saya pikir juga kadang-kadang kita sebagai manusia juga sering seperti itu. Ketika sedang dalam pergumulan, Tuhan sudah berjanjikan Roh Kudus kan untuk terus menemani kita sampai kepada akhir. Kita tahu itu, tapi kita lupa. Tidak bisa merasakan secara emosi, dan spiritualitas kita kosong. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan tidak pergi dari kita. Dia terus dengan sabar berjalan bersama dengan kita sampai mata kita terbuka untuk melihat bahwa ternyata Tuhan ada bersama dengan kita. Justru dengan lembut Dia bertanya, anakku, aku ingin mendengar semua keluh kesahmu. Dia ingin mendengarkan curhatan hati kita. Meskipun ketika berdoa kadang kosong, rasanya hambar, tapi Tuhan ingin dengar apa yang kamu gumulkan. Yesus menunggu kita sambil terus berjalan, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sesuai dengan janji-janji dan firman-Nya. Melalui proses, Roh Kudus akan menolong kita, membuka mata kita untuk melihat terang ilahi. Satu hal yang saya pahami, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita merasa ditinggalkan. Sebenarnya kita yang sedang meninggalkan Tuhan. Saya mau ajak jemaat kita di sini untuk kembali mulai membangun komitmen lagi. Meskipun sedang berjalan menurun, tapi perlahan demi perlahan Roh Kudus akan menolong kita untuk membuka mata iman kita, melihat bagaimana Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Sebagai penutup, saya mau ajak untuk kita, seperti lagu yang tadi dinyanyikan, mari kita tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kita mau ambil komitmen untuk tetap setia di hadapan Tuhan dan tidak meninggalkannya. Ada salah satu cara yang bisa membuat kita untuk tetap terus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan.
Setiap hari renungkan firman Tuhan. Setiap minggu datanglah bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ya kalau kerja ya saya juga tidak tahu bagaimana ya, karena kalau jadwal kerjanya hari Minggu ya harus gimana kan nggak tahu ya. Tapi kan setelah kerja masih ada waktu untuk kita ibadah online kan. Kita bisa. Yang penting kita tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman, karena saudara seiman juga bisa menjadi tempat untuk mengingatkan kita terhadap firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan juga menjadi penting, karena itu akan terus mengingatkan kita tentang keberadaan Tuhan yang selalu mendampingi. Di dalam teks tadi kita melihat ada satu orang murid yang disebut namanya, Kleopas. Tapi satunya siapa? Tidak disebutkan namanya. Bisa jadi yang satu itu adalah saya dan saudara-saudara. Saya mau ajak kita berdoa sebagai penutup perenungan firman ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau belajar dari perjalanan menuju Emmaus ini sebagai perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami bisa senantiasa merasakan kehadiran Engkau, sehingga kami bisa tetap setia untuk merasakan bagaimana Engkau menuntun dan membimbing kami, Tuhan. Kami rindu hidup kami dibangkitkan kembali, Tuhan. Dan oleh karena itu kami memiliki semangat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Engkau yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah firman ini terus berbicara di dalam hati kami, dan kami bisa merasakan bagaimana Engkau menuntun, membawa kami untuk masuk kepada level kehidupan iman yang jauh lebih tinggi, Tuhan. Ajari kami tetap setia. Ajari kami, Roh Kudus bantu kami, untuk kami tetap terus mau bersekutu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup firman ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Ya. Selidiki aku ya Tuhan. Biarlah kita merespon setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan puji-pujian ini. Bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Kau dapat Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang selalu mengingatkan kami dan selalu rindu untuk membawa hidup kami Tuhan. Bukannya turun tetapi naik semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah setiap hati yang sudah mendengarkan firman dan yang sudah menyimpan di dalam hati mereka masing-masing, hidup mereka Tuhan terus diubahkan oleh Engkau dan menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Yeremia yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami di tempat ini. Tuhan mengingat pelayanannya, studinya, mengingat keluarganya, dan Tuhan terus memakai keluarga ini untuk menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Dan kami akan menutup ibadah ini. Kami sudah membawa setiap persembahan kami, persembahan mingguan, syukur, misi, dan juga perpuluhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memakai persembahan ini agar menjadi sarana untuk bisa terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil-Mu. Tuhan terus menolong kami agar kami Tuhan boleh menjadi umat-Mu yang berkenan di hati-Mu, yang bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu waktu, tenaga maupun harta, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Yesus nime kesenewa, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, muanasin aboje sarang, persekutuan yang Roh Kudus, songyong gua kotong hasimi, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan yang sedang mengikuti ibadah secara online di mana mereka berada, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Moden songdo wie, kajong wie, injebuto yon kaji isel cioda. Amin. Ibadah selesai. Sama-sama kita